Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askinas Oktaviana dari Peternakan A dengan NPM 2010-7010-27. Izin mempresentasikan hasil tugas base project mengenai jenis temanya, yaitu jenis pakan meningkatkan kualitas daging. Di sini saya mereview jurnal dengan nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis. Dengan judul artikel yang saya ambil yaitu mengenai pemanfaatan sumber minyak berbeda terhadap kecernaan lemak dan kualitas daging dari ayam broiler. Tahun terbit dari artikel tersebut yaitu tahun 2020. Dengan Sinta dari jurnalnya yaitu Sinta 2. Setelah saya mengecek di sinta.ristekbrin.go.id. Jadi artikel tersebut memiliki latar belakang yaitu ayam broiler yang merupakan ayam dengan produktivitas yang tinggi dan konsumsi ayam broiler di Indonesia yang cukup meningkat karena harganya yang terjangkau dari daging ayam kampung, daging kerbau, dan daging sapi, sehingga permintaan tinggi tersebut harus diimbangi dengan pakan yang rendah lemak, yaitu kadar lemak jenuhnya akan dapat mempengaruhi dari kualitas daging tersebut. Pengaruh tersebut itu dapat dikurangi dengan penambahan asam lemak tidak jenuh yang terdapat pada salah satu contohnya yaitu minyak bekatul. Asam lemak tidak jenuh pada minyak bekatul sendiri yaitu sebesar 81,62%. Asam lemak oleatnya yaitu 42,25% dan asam linoleatnya yaitu 37,85%. Jadi asam lemak tidak jenuh tersebut, asam oleat dan asam linoleat, mampu menyeimbangkan kadar lemak jenuh dalam daging ayam broiler dan dapat menurunkan kolesterol serta asam lemak jenuh dari daging ayam broiler. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka ditelitilah kandungan kecernaan terhadap kualitas daging ayam broiler. Jadi tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai jenis minyak terhadap kecernaan lemak dan kualitas daging ayam broiler. Metode dan materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, materi yang digunakan yaitu ada 144 ekor ayam broiler ansik dengan bobot 17,25 sampai 45,12 kilo yang dipelihara selama 35 hari dengan menggunakan metode rancangan acak lengkap 6 perlakuan dan 4 ulangan, yaitu yang pertama pengulangan 1 ransum yang ditambah atau yang diberi 1,5% minyak sisa penggorengan, pengulangan kedua ransum dengan pemberian 3% minyak sisa penggorengan, yang ketiga ransum dengan pemberian 1,5% minyak kelapa sawit. Pengulangan yang keempat ransum dengan pemberian 3% minyak kelapa sawit. Pengulangan yang kelima ransum dengan pemberian 1,5% minyak bekatul. Dan pengulangan perlakuan yang keenam atau pengulangan yang keenam yaitu ransum dengan pemberian 3% minyak bekatul. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode AOAC, di mana metode ini digunakan untuk menguji kadar lemak pada daging ayam broiler. Dan metode CHOD-PAP
yang digunakan untuk menguji kadar kolesterol pada daging ayam broiler, serta dilengkapi dengan analisis ragam untuk uji Dukan. Baik, hasil dari penelitian tersebut mengenai kecernaan lemak yang mempengaruhi kualitas daging ayam broiler, yaitu berdasarkan tabel hasil pemberian sumber minyak yang berbeda di dalam ransum ayam broiler terhadap kecernaan lemak, bobot relatif abdominal, massa lemak daging, dan kolesterol daging, didapat bahwa semakin banyak pemberian sumber minyak yang berbeda, maka semakin meningkat pula kecernaan lemak kasar dari daging ayam broiler tersebut, yaitu pada perlakuan 3%. Pada pemberian 3% tersebut, pada pengulangan yang pertama, keempat, dan keenam. Pemberian minyak sisa penggorengan dapat meningkatkan kualitas lemak abdominal dibanding pemberian minyak bekatul dan minyak kelapa sawit. Akan tetapi, minyak bekatul itu dapat menurunkan kualitas lemak abdominalnya, sehingga kualitas dagingnya pun akan baik karena lemak abdominal pada daging broiler itu menurun. Kemudian pemberian minyak kelapa sawit akan meningkatkan kolesterol daging. Akan tetapi pemberian dari minyak bekatul tersebut akan menurunkan kolesterol, yaitu pada level 1,5% dan 3% dibanding dengan minyak kelapa sawit dan minyak sisa penggorengan. Dengan pemberian minyak bekatul, kolesterol dan lemak abdominal itu dapat turun, sehingga dapat meningkatkan kualitas daging ayam broiler. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari penelitian tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa penggunaan minyak bekatul pada pemberian level 1,5% dan 3% dapat menurunkan kadar lemak dan kolesterol sehingga kualitas daging ayam broiler itu dapat meningkat. Untuk rekomendasi penelitian dan inovasi selanjutnya yaitu perlu diadakan penelitian lanjutan mengenai minyak nabati lainnya yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan lemak sehingga kualitas daging ayam broiler itu tidak mengandung kolesterol jahat atau asam lemak jenuh. Dengan adanya penelitian atau inovasi lanjutan tersebut, maka kita dapat mengetahui pemberian minyak selain minyak bekatul itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga kita sebagai konsumen tidak mengalami keresahan karena daging ayam broiler yang mengandung kadar lemak jahatnya itu tinggi. Baik teman-teman dan Ibu Nur, sekian presentasi dari saya. Apabila dari awal sampai akhir dalam mempresentasikan hasil tugas mengenai kualitas daging, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila banyak kesalahan, saya juga mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.